Selamat bertemu kembali teman-teman yang terkasih. Kali ini saya ingin berbicara tentang kopi pahit dari waktu ke waktu di kampung saya. Ya, ini kita fokus daerahnya di kampung saya, yaitu di Manggarai Flores. Nah, di Manggarai Flores ini lebih khusus lagi, yaitu di Manggarai Timur, lebih tepatnya di Benteng Jawa, Lambaleda. Kita bicara kopi pahit ya, dari waktu ke waktu. Wah, kita di Benteng Jawa zaman dulu. Kopi pahit ini di Benteng Jawa atau di Lambaleda ya. Ini Lambaleda zaman dulu ya. Kalau Lambaleda sekarang udah bagi macam-macam, Lambaleda Selatan, Lambaleda Utara, Lambaleda, tapi saya fokus bicara tentang Lambaleda. Kopi pahit ini di daerah saya ini punya namanya sendiri. Mengapa dia punya nama sendiri? Karena kopi pahit ini hanya berlaku di kalangan orang-orang tua. Karena peminum kopi pahit ini adalah orang-orang tua, maka dinamakan kopi lopo. Mungkin teman-teman dari Benteng Jawa atau dari Lambaleda mereka paham apa itu kopi lopo. Kopi lopo itu adalah kopi pahit karena memang peminatnya dan peminumnya adalah orang-orang tua yang umur 40-an ke atas. Nah, mereka punya keyakinan tersendiri tanpa referensi ilmiah dari mana-mana. Mereka mengatakan bahwa dengan kita minum kopi pahit, umur kita bertambah, jantung kita kuat, dan segala macam lah referensi orang-orang tua. Itu orang tua, bukan referensi ilmiah loh, tapi dari kebiasaan mereka. Nah, pendorong dari minum kopi pahit ini adalah singkong. Ya, kalau di kampung saya bilang itu ubi kayu rebus atau lebih dikenal dengan tete daeng, yaitu daeng rebus. Nah, itu singkong itu direbus begitu aja. Nah, dimakan dan temennya adalah kopi pahit ini. Nah, kopi lopo ini sangat terkenal di Lambaleda, di Benteng Jawa dan sekitarnya. Dan agak ke timur dikit dari Benteng Jawa itu di sana ada juga kopi lopo. Tetapi yang menemani kopi lopo di sana adalah talas atau bahasa daerah di sana namanya keladi. Nah, keladi ini direbus dulu sampai matang, udah itu ditumbuk. Sehingga kopi lopo ini teman minumnya di Manggarai, di Lambaleda agak ke timur itu adalah nasi kaget mereka bilang. Kenapa itu nasi kaget? Nasi kaget itu ada talas yang ditumbuk yang jadi lembut dan itu disajikan bersama dengan kopi pahit ini. Nah, kesininya pada zaman yang era modern ini, di mana-mana kita melihat anak-anak muda kalau minum kopi di kafe-kafe, mereka selalu memesan kopi tanpa gula. Padahal jauh sebelum kafe-kafe itu ada di kota besar, di kampung saya, tempat saya dibesarkan di Benteng Jawa ini, kopi pahit ini udah sangat terkenal dengan namanya tadi, kopi lopo. Kopi lopo ini kopi pahit tanpa gula. Nah, prosesnya juga sangat-sangat alami dan sangat sederhana. Jadi kopinya itu disangrai ya, disangrai itu pakai wajan tanah, biasanya itu pakai wajan tanah. Itu disangrai sampai gosong. Nah, setelah gosong baru diangin-anginkan, ditampah ya, semacam nyiru kalau tidak salah bahasa Indonesianya itu tampah itu. Udah itu diangin-anginkan, setelah dingin ditumbuk. Nah, ditumbuk itu pakai lesung, belum ada mesin giling kopi seperti sekarang ya. Nah, ditumbuk di lesung. Nah, alat penumbuknya semua kita tahu itu alu ya, ditumbuk itu. Nah, kualitas dan cita rasa kopi tumbuk ini sangat berbeda dan aromanya pun sangat luar biasa. Nah, tetapi sayang kesininya dengan era yang begini cepat berkembang, kopi tumbuk ini semakin kehilangan jati dirinya karena dia dilibas oleh mesin-mesin giling kopi yang ada di kampung-kampung. Tetapi masih ada sebagian kampung-kampung yang masih menggunakan secara tradisional ini, yaitu kopi ditumbuk. Nah, setelah ditumbuk itu diayak, kopinya diayak. Nah, sangat halus ya, ayakannya yang sangat kecil, berapa mes gitu ya, diayak. Nah, ayakannya ini di kampung juga punya nama sendiri, namanya pengayah. Kopi ini diayak.
Nah, udah itu setelah itu baru disiapkan di wadah. Nah, itu kopi tuk itu. Jadi kopi tuk namanya itu, atau kopi dengan olahan tradisional itu punya cita rasa sendiri, punya aroma tersendiri. Apalagi kalau yang menyajikan adalah ibu kita, itu sangat luar biasa. Dan paling enak minum kopi lopo ini di kampung saya itu minumnya pada sore hari. Oh, sangat nikmat sekali. Ya. Jadi teman-teman semua, cita rasa kopi dari Flores, khususnya dari Manggarai, itu ya menepati ranking pertama sebenarnya adalah kopi tuk yang tadi saya ceritakan. Kopi yang disangrai sampai gosong, udah itu ditumbuk, dilesung, udah itu diayak pakai pengayak ya, atau orang sana bilang pakai pengayak. Nah itu kopi Manggarai punya cita rasa tersendiri, adalah kopi yang diolah secara tradisional dan juga ditumbuk atau dituk di dalam lesung ya. Oke, kalau bahasa daerahnya itu lesung itu ngencung, dan kalau alu sama lah, bahasa Indonesia juga alu ya namanya, tapi yang pasti dia itu ditumbuk dan diayak pakai pengayak. Oke, cita rasa kopi lopo jauh kemana-mana dengan cita rasa kopi modern sekarang. Sampai jumpa.